Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun vlog saya, Tara Amuba Channel. Astagfirullahaladzim teman-teman. Baru kembali lagi setelah sekian abad gak bikin vlog. Ini udah puasa hari ke 18 ya teman-teman ya. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Udah puasa hari ke 25 teman-teman. Dan baru bikin vlog lagi. Pas terakhir vlog itu puasa hari ke-6. Saya mau kasih tahu teman-teman kenapa saya baru bikin vlog lagi. Sebenarnya saya sering masak, tiap hari hampir masak lah kalau malam. Cuman keadaannya badannya lagi capek banget, terus kerjaannya lagi gak memungkinkan juga buat santai-santai gitu ya. Jadi hasil kayak gini. Soalnya sekarang yang namanya PSBB ini semakin diperketat banget, kerjaan juga semakin dibatasi, sedangkan yang namanya penjualan tetap harus ada kayak gitu ya. Itu yang bikin pusing. Jadi pasar juga dijadwal tutup sampai jam 4 sore. Tempat kayak mall-mall kayak gitu juga tutup jam 4 sore, kayak tempat baju juga jam 4 sore. Bahkan tempat kerja saya juga tutup jam 3 sore teman-teman. Jadi mau gimana lagi, kita juga harus ikutin aturan pemerintah, aturan protokol pemerintah, dan kemana-mana juga kita harus benar-benar pakai masker kayak gitu. Dan jalan-jalan juga sekarang udah ditutup semua, jalan utama kayak itu. Makanya disyukuri aja sekarang mah. Jadi tahun sekarang tuh kita anggap bukan tahun buat apa sih, bukan tahun buat menabung yang banyak kayak gitu. Tahun ini anggap aja buat tahun teguran buat kita, tahun apalah itu. Nyari uang aja sekarang agak susah banget teman-teman. Ditambah lagi sekarang yang terkena covid hampir 17.000 lebih, udah 17.000 lebih yang positif itu. Jadi nggak kelihatan si wabah ini berakhirnya kapan teman-teman. Soalnya tiap hari makin nambah terus, nggak makin ngurangin yang namanya pasien. Nah, mungkin ini ulah manusia juga teman-teman. Coba kalau kita ikut aturan pemerintah buat lockdown, buat tetap stay di rumah, jangan keluar sama sekali, itu nggak akan bertambah teman-teman. Kita ambil contoh aja dari contoh negara Taiwan, itu hampir beres lah yang namanya wabah itu. Tapi kalau di Indonesia, ya Allah subhanallah, tiap hari nambahnya banyak banget teman-teman. Bahkan sekarang yang namanya tim dokter, tim medis juga, perawat juga udah menyerah, terserah apa kata kalian. Mereka yang nyembuhin, mereka yang ngurus sakitnya, tapi kitanya sebagai manusia yang otaknya berfungsi normal kayak gitu, gak ngikutin aturan pemerintah. Nah teman-teman, sekarang lagi saya lagi masak juga, lagi masak buat menu berbuka puasa. Kayak ini saya mau masak sayur terong santan ya. Ini sayurnya kayak gini. Saya masak sayur terong. Ini pertama kali juga saya masak sayur terong. Tadi sempat telepon ke orang rumah, ke ibu, minta resepnya seperti apa. Moga aja. Saya ini pertama kali masak dan rasanya itu enak ya, meskipun masak baru pertama kali kayak gitu. Nah untuk bumbunya sendiri, ini aku tadi pakai bawang putih, kemiri juga,
ada lengkuas, ada jahe sedikit, pakai pala juga sedikit, terus pakai merica juga sedikit. Nah, bumbunya itu kita halusin. Aku pakai ulekannya sekarang, lagi males buat ngeblender teman-teman. Nah, buat teman-teman yang di kotanya masih aman-aman saja tentang virus corona, ya tetap aja yang namanya kita manusia, manusia yang otaknya berfungsi, yaitu sadarlah buat kesehatan kita. Misalkan kalau kita kena dampaknya atau terpapar virus corona, terus nyebarin ke seluruh keluarga, mau bagaimana? Mau siapa yang nyalahin coba? Kalau nggak kita sendiri yang jaga kesehatan. Nah, seperti itu teman-teman. Saya kesel banget sama orang-orang Indonesia tuh, susah banget buat diatur sama pemerintah tuh. Sedangkan pemerintahnya aja udah ngeluarin banyak duit buat bantuan dana yang digelontorkan buat masyarakat yang kurang mampu, tapi manusianya itu sendiri yang enggak nurut sama aturan pemerintah. Kesel banget. Maaf teman-teman, itu kesel banget sih. Nah, kita lanjutin buat masak ya teman-teman ya. Nah, saya mau pakai ini merica teman-teman. Oh, ini pakai merica bubuk aja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini bumbunya mau aku ulek ya. Kita ulek sampai si bumbunya tercampur dan halus juga. Nah, kemarin juga saya sempat pas sahur kemarin juga semalam tuh, aku sempat bikin kolak pisang sama kolak ini campur sama kolak kaling itu buat menu berbuka puasa ya. Jadi buka puasanya nggak makan nasi doang, punya yang manis-manis kayak gitu. Nah, buat teman-teman, kalian puasanya udah bolong berapa hari nih teman-teman? Aku sempat bolong 3 harian teman-teman puasanya. Karena apa? Karena badannya kurang fit juga, terus juga kerjaannya harus menganjurkan buat kita keluar kota, kayak buat ngirim barang kayak itu. Nah, jadi barang kayak motor, hasil dehidrasi, panas, lemas ya, akhirnya mau nggak mau harus berbuka teman-teman. Dan semoga aja saya dikasih kesehatan buat ngebayar yang bakal limit 3 hari teman-teman. Nah, ini bumbunya udah aku ulek semua. Ini udah aku ulek semua ya. Semua yang tadi aku campurin udah aku ulek semua. Tapi saya nggak mau ulek bawang merah ya, saya mau ngiris-ngiris aja, diiris aja bawang merahnya. Nah, saya cobain mau pakai cabai ya. Nah, kita lanjut masaknya teman-teman.
Nah, kita panasin kompor. Panasin kompor. Dan masukin minyak secukupnya teman-teman, jangan terlalu banyak. Ini buat numis ini aja, buat numis si bumbunya. Tadi otak-atiknya mana ya? Nah, ini aku mau tumis bumbunya teman-teman. Nah, si minyak udah panas, saya langsung saya tumis bawang merah. Setelah bawang merahnya harum, kita masukin si bumbu yang tadi kita ulek. Kita tumis sampai bumbunya berubah warna atau mengeluarkan bau harum gitu, supaya pas kita makan tuh nggak kerasa langhurnya ya teman-teman ya. Nah, ini bumbunya udah mulai berubah. Kita masukin air secukupnya. Kita tambahin air. Nah, kita tunggu si airnya sampai mendidih. Kita masukin ini aja lah. Biar agak pedes. Kita kasih bumbu temen-temen ya. Bumbunya simple aja sih. Aku pakai garam sama penyedap rasa. Nah, karena aku doyan ini pakai kaldu rasa jamur, aku pakai kaldu rasa jamur ya. Ini enak banget teman-teman kalau buat masak, apalagi kalau buat nyambel. Enak banget. Nah, setelah itu jangan lupa kita kasih gula. Nah, gula ini fungsinya itu buat menetralisir si rasa. Bakal dirasanya itu keasinan atau kurang apa. Nah, ini gula fungsinya buat menetralisir teman-teman ya. Dan juga saya sempat beres-beres ini, dapur berantakan banget. Belum semua sih aku beresin, tinggal bagian belakang. Nah, ini terongnya kita masukin teman-teman ya. Masukin terongnya. Nah, jangan lupa pakai santan ya. Aku pakai santan yang kemasan aja nih, soalnya lebih praktis dan rasanya juga sama aja sih. Aku juga mau bikin dadar telur ya teman-teman. Udah 3 harian nggak makan telur, saya mau dadar telur. Sorry. Aku cuma pakai daun bawang aja, sama cabai dikit.
happy family, we are happy family. Nah, buat teman-teman yang udah mudik juga, gimana mudiknya? Lancar? Semoga mudiknya nggak bawa wabah ya teman-teman ya. Kita tetap safety, tetap jaga badan kita sendiri, jaga keluarga kita juga di rumah. Kalian udah punya baju baru apa gimana? Kalau saya sih nggak beli baju baru teman-teman ya. Kayaknya saya nggak mudik teman-teman. Saya nggak mudik, saya parnoan teman-teman. Saya karena takut banget nih. Barangkali saya sih sehat ya itu. Alhamdulillah sehat. Terus pas saya pulang pakai motor, terus pas saya lewatin daerahnya itu terjangkit pandemi itu, takutnya nempel di badan kita, terus pas kita pulang tertularlah ke keluarga. Itu yang saya takutin teman-teman, yang saya nggak mau tuh seperti itu. Makanya saya nggak mudik. Doain saja ya saya mudik pun, karena saya kangen banget sama ibu saya, sama adik saya, sama ponakan saya, sama bapak saya, kangen banget. Udah 2 bulan nggak mudik. Udah 2 bulan gak ketemu mereka teman-teman. Nah ini seperti ini nih sayurnya tuh, kita tinggal nunggu si terongnya matang aja. Mudah-mudahan rasanya enak teman-teman ya. Ini soalnya pertama kali saya masak seperti ini. Mudah-mudahan aja enak teman-teman. Aku pakai 3 telur teman-teman. Aku pakai 3 telur. Ini telurnya. Biar agak banyakan dikit. Alhamdulillah teman-teman udah buka puasa ya. Ini menunya tadi yang saya masak. Ini sayur terong santan. Dan aku juga masak ikan asin peda sama dadar telur. Nah buat teman-teman yang belum buka puasa, ayo kita buka puasa bareng, ambil makannya. Kita makan sama-sama, buka puasa bareng. Dan kita tentunya ya. Aku udah cuci tangan ya teman-teman ya. Cobain dulu. Tadi soalnya masaknya nggak aku cobain soalnya lagi puasa. Telurnya enak. Lumayan lah segini mah. Hampir mirip sama masakan ibu di rumah.
Jadi kangennya terobati. Enak. Nah ini teman-teman kamar saya ya. Kamar saya sempit kayak gini. Aktivitas sehari-hari juga di kamar enaknya kayak gitu. Rumah juga. Makan gak harus mewah teman-teman. Makannya gak harus mewah, gini juga udah alhamdulillah udah enak banget, udah nikmat banget pokoknya. Dengan sayur ikan asin sama telur dia udah nikmat banget. Yang belum kesampaian buka puasa itu sama pepes ayam enak, sama satu lagi sama klotek. Ntar next insya Allah kalau ada waktu juga gue bikin pepes ayam sama bikin klotek. Ini ikan asin yang kemarin aku masak, ikan peda yang kemarin aku masak sisa, aku goreng lagi, rasanya tetap enak. Enak guys. Nah buat teman-teman, gimana puasanya lancar? Ini udah H-5 ya, menuju lebaran. Persiapan kalian buat lebaran seperti apa? Apa udah beli baju baru? Atau udah pada mudik? Saya sih belum ada persiapan apa-apa, yang penting saya udah nyiapin buat fitrah, buat zakat kayak gitu, buat sedekah tahunan. Tapi sepertinya saya nggak sama sekali teman-teman mau pulang ke mau mudik, takut nggak mudik di sini nggak ada temennya, sendirian. Mau mudik takut di jalan, soalnya mudiknya saya lewat Pantura ke Cirebon, lewat Cirebon kota dulu terus ke Pantura. Takut takut pokoknya, parnoan tuh. Apalagi belum lewat Karangambel ya, lewat Karangambel yang kemarin, minggu kemarin ada 4 pasien yang positif kena COVID-19, itu satu keluarga. Takutnya dia nyebarin ke yang lain kayak gitu. Teman-teman udah habis. Nah teman-teman, ini makanya udah habis ya. Dikit lagi. Aku langsung tutup aja videonya karena mau langsung
sholat maghrib juga. Nah buat teman-teman, minum dulu. Nah buat teman-teman, apapun keadaannya, kita harus pandai bersyukur teman-teman ya. Apapun pendapatan hari ini, harus jauh-jauh lebih bersyukur. Karena masih banyak orang-orang yang kurang beruntung seperti kita itu. Masih banyak orang-orang yang kelaparan di luar sana, yang nyari-nyari rezeki lewat tempat sampah lah, nyari rongsokan. Itu kasihan banget teman-teman. Kita udah enak kayak gini masih kurang bersyukur apa. Makanya apapun keadaannya, haruslah kita pandai-pandai bersyukur. Pokoknya jangan lupa puasanya difulin 1 bulan, terus ibadah-ibadah yang lain juga dikerjain supaya pas hari raya Idul Fitri itu kita kembali ke fitri, dan semoga dosa-dosa kita di tahun kemarin itu bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dadah. Video sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih terus bahaya.